Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, tetapi kamu sendiri tidak bisa menjelaskan apa itu? Seolah-olah, sekeras apapun kamu berusaha memperbaiki diri, selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali pada kesalahan yang sama, pola destruktif yang sama, siklus frustasi yang tak pernah berakhir. Mungkin itu suara kecil di dalam dirimu yang selalu merusak di saat-saat penting, meyakinkanmu untuk menyerah tepat ketika kamu hampir mencapai sesuatu yang berarti. Atau mungkin amarah tak rasional yang muncul entah dari mana, meledak dalam situasi yang jika kamu pikirkan kembali, sebenarnya tidak separah itu. Bisa juga adalah rasa iri yang kamu ingkari, tetapi diam-diam menggerogoti dirimu setiap kali melihat seseorang meraih sesuatu yang jauh di dalam hatimu sebenarnya juga kamu inginkan. Atau rasa takut gagal yang begitu melumpuhkan membuatmu bersembunyi di balik alasan dan penundaan. Yang tidak kamu sadari adalah bahwa semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada suatu kekuatan yang bekerja di balik layar pikiranmu, membentuk kepribadianmu, reaksimu, bahkan pilihan-pilihanmu. Sebuah kekuatan yang sepanjang hidup telah kamu abaikan, walau ia tidak pernah berhenti mempengaruhi dirimu. Carl Jung menyebutnya shadow atau bayangan, bagian tersembunyi dari jiwamu, tempat kamu mengubur segala sesuatu yang tidak ingin kamu lihat dari dirimu sendiri. Keinginan yang kamu tekan, kelemahanmu, rasa malumu, emosi tergelapmu, semua hal yang dulu kamu sembunyikan agar diterima oleh dunia. Namun disinilah masalahnya. Apa yang kamu abaikan justru mengendalikanmu. Bayangan tidak akan hilang hanya karena kamu berpura-pura ia tidak ada. Sebaliknya, semakin kamu menolaknya, semakin kuat ia tumbuh di kedalaman pikiranmu, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Bayangan itu muncul ketika kamu meledak tanpa alasan yang jelas. Ketika kamu menjauhi orang-orang yang kamu cintai, lalu bertanya-tanya mengapa kamu selalu berakhir sendirian. Ketika kamu menghakimi orang lain dengan kebencian, tanpa menyadari bahwa kamu hanya memproyeksikan ketakutanmu sendiri kepada mereka. Ketika kamu menyabotase diri sendiri, sengaja gagal, lalu pada akhirnya meyakinkan dirimu bahwa sejak awal, kamu memang tidak cukup baik untuk mencoba sungguh-sungguh. Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Jika kamu tidak menghadapi bayanganmu, ia akan terus menarik tali dari balik layar. Sementara kamu tetap percaya bahwa semuanya hanyalah soal keberuntungan atau kebetulan. Namun, jika kamu mempunyai keberanian untuk melihat ke dalam diri, jika kamu bersedia menghadapi apa yang selama ini selalu kamu hindari, kamu dapat mengubah bayangan itu menjadi sumber kekuatan terbesarmu. Dan itulah tepatnya yang akan kamu temukan dalam video ini. Bersiaplah karena perjalanan ini tidak akan nyaman. Tetapi jika kamu benar-benar ingin menghentikan siklus sabotase diri dan mengambil kembali kendali atas hidupmu, inilah satu-satunya jalan. Mari kita mulai. Sejak kamu lahir, kamu diajarkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Sejak kecil kamu belajar bahwa ada emosi yang boleh ditunjukkan dan ada yang harus disembunyikan. Mungkin kamu tidak lagi mengingatnya, tapi kamu pernah mendengar kalimat-kalimat seperti berhenti menangis, jangan lemah, jangan marah, jadilah anak baik, jangan egois, berbagi itu penting, dan sedikit demi sedikit, bagian-bagian dirimu mulai ditekan dan direpresi. Apa yang terjadi pada amarahmu, kesedihanmu, keinginanmu untuk menyatakan diri? Apa yang terjadi pada dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan gambaran orang baik yang dunia inginkan darimu? Mereka tidak hilang, mereka didorong masuk ke kedalaman alam bawah sadar, membentuk apa yang Carl Jung sebut sebagai shadow atau bayangan. Bagian tersembunyi dari kepribadianmu, tempat semua perasaan, keinginan, dan dorongan yang kamu tolak demi diterima oleh masyarakat disimpan. Bayangan bukanlah konsep yang abstrak atau jauh dari kehidupanmu. Bayangan itu ada di dalam dirimu sekarang, bekerja diam-diam di balik layar pikiranmu. Setiap kali kamu merasa tidak nyaman melihat seseorang yang terlalu percaya diri, mungkin itu karena jauh di dalam dirimu ada keinginan untuk mengekspresikan diri yang telah lama kamu tekan. Ketika kamu mengkritik dengan keras seseorang yang mencari pengakuan, mungkin sebenarnya ada bagian dalam dirimu yang juga ingin diperhatikan, tetapi telah terkubur di bawah lapisan penyangkalan diri. Ketika kamu merasa iri terhadap kesuksesan seseorang, bisa jadi itu karena kamu telah menekan ambisimu sendiri. Karena
Dulu ada seseorang yang mengatakan bahwa terlalu menginginkan sesuatu adalah bentuk kesombongan, dan tanpa kamu sadari, kamu menjalani hidup seperti sebuah gunung es. Bagian yang orang lain lihat hanyalah puncak kecil di permukaan, sementara bagian terbesar dari dirimu tetap tersembunyi di bawah, bahkan tak terlihat oleh dirimu sendiri. Namun, mengabaikan bayangan bukan berarti ia berhenti bekerja. Sebaliknya, semakin kamu menyangkalnya, semakin ia muncul dengan cara yang destruktif. Dalam ketakutan irasionalmu, dalam kecenderunganmu mengulang kesalahan yang sama, dalam rasa benci yang tidak bisa kamu jelaskan, dalam pola-pola toksik yang terus berulang seperti siklus tanpa akhir. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah kamu memiliki bayangan. Pertanyaannya adalah, sejauh apa bayangan itu mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari? Namun bagaimana tepatnya bagian tersembunyi dari pikiranmu ini memanipulasi dirimu dan menjebakmu dalam pola yang seolah mustahil kamu lepaskan? Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami cara-cara halus namun destruktif di mana bayangan bekerja tanpa kamu sadari. Dan ketika kamu melihat ini dengan jelas, kamu tidak akan bisa lagi mengabaikannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa pola tertentu terus berulang dalam hidupmu? Mengapa, meskipun kamu sudah berusaha berubah, kamu selalu kembali ke titik awal? Mengapa kamu merasakan marah, iri, atau takut tanpa alasan yang jelas? Semua ini terjadi karena bayanganmu tidak tidur. Ia sedang memegang kendali, dan bagian yang paling buruk, ia bekerja tanpa kamu menyadarinya. Bayangan tidak menyerang secara langsung. Ia tidak berteriak. Ia tidak memperkenalkan dirinya. Sebaliknya, ia bekerja secara halus, diam-diam, memanipulasi emosimu, pilihanmu, dan reaksimu. Ia bergerak seperti hantu di dalam dirimu, mengaburkan persepsimu terhadap kenyataan. Kamu merasa seolah-olah kamu mengendalikan keputusanmu, tapi kenyataannya kamu sedang digerakkan oleh dorongan-dorongan tersembunyi yang telah terkubur sejak bertahun-tahun lalu. Salah satu cara paling umum bayangan menampakkan diri adalah melalui proyeksi. Pernahkah kamu merasakan kebencian yang tidak bisa dijelaskan terhadap seseorang? Pernahkah kamu mengkritik seseorang dengan intensitas yang berlebihan tanpa alasan yang benar-benar jelas? Ini terjadi karena kita sering melihat pada orang lain hal-hal yang tidak ingin kita akui dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang sejak kecil diajarkan untuk menekan ambisinya mungkin akan merasakan jijik yang tidak masuk akal terhadap orang yang mengejar kesuksesan. Seseorang yang takut akan agresivitas dalam dirinya mungkin membenci orang-orang yang tegas dan berani menyatakan diri. Alih-alih mengenali sifat itu sebagai bagian dari dirinya, ia memproyeksikannya pada orang lain dan menyerang mereka. Mekanisme destruktif lain dari bayangan adalah sabotase diri. Ini terjadi ketika, secara tidak sadar, kamu menciptakan rintangan bagi perkembanganmu sendiri. Kamu menunda di saat-saat krusial, kamu menyerah terlalu cepat, kamu membuat pilihan yang salah berulang kali, semua karena ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa kamu tidak pantas berhasil atau takut terhadap konsekuensi dari perubahan. Inilah alasan mengapa banyak orang justru gagal tepat ketika mereka hampir meraih sesuatu yang besar. Bayangan bertindak seperti penjaga tak terlihat, penahanmu agar tetap berada dalam zona nyaman, meskipun zona nyaman itu sebenarnya ketidakbahagiaanmu sendiri. Dan itu belum berhenti di situ. Bayangan juga muncul dalam hubunganmu. Pernahkah kamu menyadari bagaimana beberapa orang selalu tertarik pada tipe pasangan yang sama, yang toksik, manipulatif, atau merusak? Atau bagaimana ada orang yang selalu terjebak dalam pertemanan yang menghancurkan? Ini terjadi karena tanpa sadar kita memproyeksikan trauma-trauma kita dan mencari situasi yang memperkuat ketakutan dalam diri kita. Jika bayanganmu dipenuhi oleh rasa ditolak, sangat mungkin kamu akan tertarik kepada orang-orang yang justru mempertegas penolakan itu. Jika di dalam dirimu ada bayangan yang penuh dengan rasa tidak aman, kamu mungkin akan terhubung dengan orang-orang yang memastikan kamu selalu meragukan nilai dirimu sendiri. Dan bagian terburuknya, bayangan itu dapat mengambil alih identitasmu tanpa kamu sadari. Kamu meyakinkan dirimu bahwa memang beginilah aku. Padahal, sebenarnya semua itu dibentuk oleh tumpukan pengalaman yang selama ini kamu tekan. Kamu mulai percaya bahwa kamu hanya kurang beruntung, bahwa kamu memang selalu cemas, bahwa kamu tidak pernah cukup baik. Padahal kenyataannya, kamu hanya hidup di bawah pengaruh bagian tersembunyi dari dirimu sendiri. Tetapi jika bayangan memiliki begitu banyak kuasa atas hidupmu, pertanyaan yang jelas muncul. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda bahwa kita sedang didominasi olehnya?
Bagaimana kita tahu apakah diri kitalah yang memegang kendali atau justru sisi gelap keseluruhan dari batin kita? Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami tanda-tanda yang jelas dan tak terbantahkan bahwa bayangan sedang memanipulasi hidupmu tanpa kamu sadari. Dan ketika kamu melihat tanda-tanda ini, kamu tidak akan bisa lagi berpura-pura bahwa ia tidak ada. Jika hidupmu terasa terjebak dalam siklus yang berulang-ulang, jika kamu terus-menerus merasa frustasi, cemas, atau tidak mampu mengubah perilaku tertentu, sangat mungkin bayanganmu sedang memegang kendali tanpa kamu sadari. Tetapi, bagaimana memastikan hal itu? Bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bahwa bagian tersembunyi dari psikimu sedang memanipulasi pilihan-pilihanmu dan perlahan-lahan merusak hidupmu? Bukti pertama yang paling jelas bahwa bayangan sedang berkuasa adalah proyeksi yang terus-menerus. Pernahkah kamu perhatikan bahwa beberapa orang tampak lebih mengganggumu daripada yang seharusnya? Bahwa sifat tertentu pada orang lain memicu reaksi emosional yang berlebihan dalam dirimu? Ini terjadi karena bayangan membuatmu melihat pada orang lain hal-hal yang tidak kamu terima dalam dirimu sendiri. Seseorang yang menekan kebutuhannya untuk diperhatikan mungkin merasakan jijik yang tak masuk akal terhadap orang-orang yang ekspresif. Seseorang yang menolak agresivitas dalam dirinya mungkin sangat terganggu oleh mereka yang lebih tegas dan berani. Masalahnya adalah, selama kamu tidak menyadari bahwa rasa terganggu itu berasal dari dalam dirimu sendiri, kamu akan terus menyalahkan dunia luar atas konflik-konflik yang sebenarnya muncul dari dalam dirimu. Tanda lain bahwa bayangan sedang mengendalikan hidupmu adalah sabotase diri yang terus-menerus. Pernahkah kamu berada di ambang meraih sebuah tujuan, lalu tiba-tiba semuanya mulai berantakan, seakan-akan kamu sendiri yang menggali kehancuranmu? Ini terjadi karena bayangan takut pada perubahan. Jika pada suatu masa dalam hidupmu, kamu diajarkan untuk percaya bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kesuksesan, cinta, atau kebahagiaan, keyakinan yang ditekan itu akan terus bekerja di belakang layar, mencari cara-cara halus untuk memastikan kamu tidak pernah melampaui batasan yang pernah diajarkan kepadamu. Itulah sebabnya begitu banyak orang menyerah tepat ketika mereka hampir mencapai sesuatu yang besar. Gejala ketiga dari bayangan yang tak terkendali adalah ketertarikan berulang pada hubungan yang toksik. Jika kamu selalu berakhir dengan tipe orang yang sama, yang merendahkanmu, mengabaikanmu, memanfaatkanmu, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mencari dinamika itu tanpa kamu sadari. Jika kamu pernah mengalami penolakan saat kecil, kamu mungkin menghabiskan hidupmu tanpa sadar mencari orang-orang yang mempertegas penolakan tersebut. Jika kamu tumbuh dengan diajarkan untuk menekan amarahmu sendiri, kamu mungkin justru tertarik pada orang-orang yang menyalahgunakan kesabaranmu, karena bayanganmu telah menemukan cara tidak langsung untuk mengekspresikan energi terpendam itu. Selain itu, salah satu tanda paling kuat bahwa bayangan sedang mendominasi hidupmu adalah ketakutan yang tidak masuk akal terhadap penilaian orang lain. Apakah kamu takut dikritik? Apakah kamu sebisa mungkin menghindari tampil atau bersuara karena khawatir terlihat bodoh atau tidak layak? Jika iya, besar kemungkinan bayanganmu dipenuhi rasa malu yang ditekan. Mungkin di satu titik dalam hidupmu, kamu belajar bahwa melakukan kesalahan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, bahwa menjadi diri sendiri berarti mempertaruhkan penolakan. Hasil akhirnya, sebuah hidup yang dijalani dengan defensif, selalu berusaha menyenangkan orang lain, selalu berusaha menghindari kemungkinan terlihat salah. Tapi, ketakutan ini bukan berasal dari masa kini. Ini adalah bayangan dari masa lalu, sisa-sisa dari semua yang pernah kamu tolak dan kubur dalam dirimu. Akhirnya, salah satu tanda paling kejam dari bayangan adalah kekosongan yang tak dapat dijelaskan. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Meskipun secara teori semuanya terlihat baik-baik saja, seolah ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah puas, yang selalu merasa ada sesuatu yang esensial, namun absen. Ini terjadi karena sepanjang hidup, kamu terpaksa mengamputasi bagian-bagian dirimu demi diterima oleh dunia. Kamu menekan keinginanmu yang sesungguhnya, ambisi terdalam, dan keaslian dirimu. Dan kini, bahkan tanpa sadar, kamu merasakan beban dari kehilangan itu. Jika semua tanda ini terasa dekat dengan dirimu, itu bukan berarti semuanya sudah terlambat. Justru sebaliknya, menyadari bayangan adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali
atas hidupmu. Bahaya yang sesungguhnya bukanlah memiliki bayangan, karena kita semua punya. Bahayanya adalah terus hidup tanpa menyadarinya. Sekarang muncul pertanyaan besar, apa yang terjadi jika kamu terus mengabaikan bayanganmu? Apa yang terjadi ketika ia semakin ditekan, hingga akhirnya meledak dalam bentuk yang tak terduga dan destruktif? Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat harga yang harus dibayar ketika hidup dalam penyangkalan dan mengapa mengabaikan bayangan bisa menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Bayangan yang kamu abaikan tidak akan menghilang. Ia menumpuk, menguat, dan menunggu. Semakin kamu menyangkalnya, semakin ia mencari cara untuk menampakkan diri. Dan jika kamu tidak mengambil kendali, manifestasinya bisa bersifat katastrofik. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun untuk berpura-pura bahwa emosi dan dorongan tertentu tidak ada. Tapi pada akhirnya, akan tiba saat di mana semua yang kamu tekan akan muncul ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensinya. Salah satu bahaya terbesar ketika kita mengabaikan bayangan diri kita adalah bahwa ia selalu menemukan cara untuk lolos. Jika kamu menekan amarahmu, ia bisa meledak tanpa kendali pada waktu yang tidak tepat, merusak hubungan dan peluang dalam sekejap. Jika kamu menyembunyikan keinginan terdalammu, ia bisa muncul dalam bentuk yang merusak diri, dalam kecanduan, kompulsi, atau perilaku berlebihan. Jika kamu mengubur traumamu, trauma itu dapat muncul sebagai kecemasan akut, serangan panik, atau bahkan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh medis. Dan jangan salah, bayangan diri tidak terbatas pada kehidupan batinmu saja. Ia membentuk realitasmu. Jika kamu tidak mengakui ketakutan akan ditinggalkan, kamu mungkin akan terus bergantung pada hubungan yang toksik hanya untuk menghindari rasa sakit karena kesepian. Jika kamu menyangkal ambisimu sendiri, kamu bisa mensabotase karirmu, meyakinkan bahwa kesuksesan bukan untukmu. Jika kamu menyembunyikan keinginanmu, kamu bisa tersesat dalam frustasi diam-diam tanpa memahami mengapa hidupmu terasa begitu tidak memuaskan. Namun, bahaya terbesar dari semuanya adalah jika kamu tidak mengintegrasikan bayanganmu, ia bisa mengambil alih seluruh hidupmu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak sepenuhnya dikonsumsi oleh rasa bencinya sendiri, yang selalu melihat orang lain sebagai pihak yang bersalah, yang membawa kemarahan sunyi di dalam dirinya, yang hidup seolah selalu diserang, selalu siap membalas? Mereka tidak lahir seperti itu. Mereka hanya menghabiskan seluruh hidup mereka menekan luka-luka mereka, sampai pada akhirnya bayangan itu menjadi begitu kuat hingga mengambil kendali sepenuhnya. Hasilnya, sebuah siklus tak berujung dari kebencian dan sabotase diri. Dan mungkin yang paling buruk dari semuanya adalah depersonalisasi. Perasaan menjadi orang asing di dalam tubuh sendiri, seakan-akan terputus dari jati diri yang sebenarnya. Ini terjadi karena ketika kamu menekan bayanganmu, kamu sekaligus menekan bagian fundamental dari dirimu. Kamu mencoba menjadi hanya sisi baiknya saja, menghapus setiap jejak kegelapan, tanpa kamu sadar sedang memotong bagian-bagian penting dari jiwamu sendiri. Lama-kelamaan, hal ini menciptakan perasaan kosong yang terus-menerus, seolah ada sesuatu yang hilang. Namun kamu tidak tahu apa itu. Dan kemudian muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Bagaimana keluar dari siklus ini? Bagaimana berhenti menjadi korban bayanganmu sendiri dan mulai mengintegrasikannya dengan sadar? Mengintegrasikan bayangan tidak berarti menghancurkannya atau menghilangkannya, karena itu mustahil. Apa yang Carl Jung ajarkan kepada kita adalah bahwa bayangan bukanlah musuh kita. Sebaliknya, ia justru menyimpan bagian-bagian esensial dari diri kita, kekuatan-kekuatan yang selama ini tertidur, yang dapat menjadi sumber daya terbesar kita jika kita tahu bagaimana mengaksesnya. Masalahnya tidak pernah ada pada bayangan itu sendiri, melainkan pada penyangkalan kita terhadapnya. Langkah pertama untuk mengintegrasikannya adalah dengan mengakuinya secara sadar. Ini berarti memperhatikan pemicu emosionalmu. Ketika sesuatu atau seseorang memancing reaksi berlebihan darimu, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang hal ini ungkapkan tentang diriku? Alih-alih menyalahkan orang lain, arahkan pandanganmu ke dalam diri. Jika seseorang membuatmu kesal karena mereka tampak arogan, mungkinkah orang itu hanya mengekspresikan rasa percaya diri yang selama ini kamu tekan? Jika kamu merasa meremehkan mereka yang mengejar kesuksesan, mungkinkah ada bagian dirimu yang juga menginginkan hal itu, tetapi tercekik oleh keyakinan-keyakinan yang membatasi? Langkah kedua adalah mengizinkan dirimu merasakan apa yang selama ini kamu tolak. Jika sepanjang hidup kamu berpura-pura tidak pernah merasa marah, kini saatnya menatap perasaan itu tanpa rasa takut. Ini bukan berarti meledak pada orang lain. Ini berarti duduk dengan dirimu sendiri dan mengakui, ya, aku merasa marah. Ya, aku merasa iri. Ya, aku merasa takut. Dan itu tidak apa-apa.
Bayangan hanya menguasaimu ketika kamu berpura-pura bahwa ia tidak ada. Ketika kamu menghadapinya secara langsung, ia kehilangan kendali yang selama ini dimilikinya atas dirimu. Salah satu alat paling kuat dalam proses ini adalah tulisan reflektif. Ambillah sebuah buku catatan dan mulailah menuliskan pikiran terdalammu tanpa sensor. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagian diriku yang mana yang selama ini kutolak? Perilaku siapa yang begitu keras kuhakimi? Apa yang paling kutakuti jika orang lain mengetahuinya tentang diriku? Menulis hal-hal ini memang tidak nyaman, tetapi juga membebaskan. Karena dengan memberi nama pada bayanganmu, kamu membawanya ke dalam cahaya kesadaran. Dan apapun yang sudah disadari, dapat dikendalikan. Metode penting lainnya adalah dengan visualisasi dan dialog internal. Carl Jung menyarankan agar kita berbicara kepada bayangan kita seakan-akan ia adalah entitas yang terpisah. Kedengarannya aneh, tapi ini bekerja. Pejamkan mata dan bayangkan bagian dirimu yang selama ini ditekan. Seperti apa wujudnya? Apa yang mau ia katakan? Seringkali, ketika kita memberi suara pada bayangan kita menemukan bahwa ia bukanlah monster, tetapi bagian diri yang terlupakan, bagian yang hanya ingin didengar. Namun, mengintegrasikan bayangan bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan berkelanjutan yang menuntut keberanian dan kejujuran. Yang terpenting adalah memahami bahwa kegelapanmu tidak harus menjadi musuhmu. Kemurkaan dapat berubah menjadi kekuatan, ketakutan dapat berubah menjadi kebijaksanaan, keinginan dapat berubah menjadi kreativitas. Segala sesuatu yang pernah kamu tolak dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Sekarang, setelah kamu tahu bagaimana memulai mengintegrasikan bayanganmu, muncul pertanyaan terakhir. Mengapa hal ini begitu jarang terjadi? Mengapa begitu sedikit orang yang berani melihat ke dalam diri mereka sendiri? Dalam segmen terakhir, kita akan menjelajahi mengapa kebanyakan orang memilih penyangkalan dan ilusi, dan bagaimana kamu bisa menjadi pengecualian, seseorang yang benar-benar terbangun pada siapa dirinya yang sesungguhnya. Pada titik ini, kamu sudah tahu bahwa bayangan itu ada di dalam dirimu. Suka atau tidak, kamu bisa terus menyangkal keberadaannya, berpura-pura bahwa ketakutan, ketidakamanan, dan dorongan terpendammu tidak mempengaruhi hidupmu. Atau kamu bisa mengambil keputusan yang hanya berani diambil oleh sedikit orang, melihat ke dalam diri dan merebut kembali kendali atas jiwamu sendiri. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Kebanyakan orang tidak akan pernah melakukan pekerjaan ini. Mereka akan terus mengulang kesalahan yang sama, hidup dalam pola sabotase yang sama, dan menyalahkan dunia atas setiap masalah yang mereka alami. Mereka akan terus terjebak di masa lalu, memelihara dendam, memproyeksikan frustasi mereka kepada orang lain, meyakinkan diri bahwa takdir atau masyarakat adalah penyebab kegagalan mereka. Mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang diri mereka sendiri. Tetapi, kamu berbeda. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, jika kamu mengikuti setiap bagian dari perjalanan ini, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang tahu bahwa perubahan itu perlu, bahwa kamu lelah menjadi tawanan dari pola bawah sadar, lelah merasa dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kamu pahami. Itu berarti kamu siap mengambil langkah yang jarang dipilih orang, mengintegrasikan bayanganmu dan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Namun jangan salah, jalan ini tidak mudah. Melihat bayanganmu berarti melepaskan ilusi nyaman bahwa kamu sudah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Itu berarti menghadapi luka lama, menerima kebenaran yang tidak menyenangkan, mengakui bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Proses ini tidak nyaman, tetapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang nyata. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Apakah kamu hanya akan menyerap semua informasi ini, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa? Atau kamu benar-benar akan mempraktikannya? Jika ada bagian dari video ini yang terasa mengena bagimu, tuliskan di kolom komentar. Bagian mana dari bayangan dirimu yang selama ini kamu sadari telah kamu abaikan? Apakah kamu melihat pola berulang dalam hidupmu yang kini bisa dijelaskan melalui konsep ini? Bagikan pengalamanmu. Karena berbicara tentang hal ini sudah merupakan langkah pertama untuk membawanya ke permukaan kesadaran. Dan yang terpenting, jangan berhenti di sini. Video berikutnya akan membawa kamu lebih dalam lagi ke bagian penting lainnya dari teka-teki ini. Jika kamu benar-benar ingin berkembang, kamu tidak bisa mengabaikannya. Tetap lanjutkan, karena pengetahuan ini mungkin adalah kunci yang hilang yang mampu mengubah hidupmu. See you in the next video.